kan sebenarnya singkatan dari dua kata ya, kostum and play. Jadi fokusnya cosplay itu sendiri ada di dua sisi itu, kostum dan play. Play itu sendiri dari karakternya, gimana kalian membawakan sebuah karakter, dan juga di kostumnya. Kamu harus menyerupai karakter yang ingin kamu jadikan di dirimu sendiri. Kalau cosplay sendiri itu adalah kegiatannya, hobinya sendiri. Jadi kegiatan secara menyeluruh kayak kalian berperan, kalian membuat kostum dan kawan-kawan itu termasuk ke dunia cosplay. Tapi kalau cosplayer itu adalah orang yang melaksanakan kegiatan tersebut. Mungkin kalau di awal-awal kebanyakan orang-orang hanya ingin ngerasain cosplay itu kayak gimana sih, kayak pakai kostum bareng-bareng rame-rame dan gak membawakan karakter itu udah cukup wajar ya, karena kita juga awal mulanya pastinya having fun dulu. Tapi kalau udah skala sampai memerankan karakternya itu udah beda tempat lagi. Jadi mungkin kalau semisal sudah membawakan karakter itu mungkin di panggung atau di momen kayak photoshoot kayak gini. Semisal photoshoot kita kan pasti memerankan semirip mungkin karakternya, tapi dan juga kalau di atas panggung kita pastinya memerankan karakternya dalam sebuah cerita, jadi lebih mewujudkan karakternya secara nyata. Tapi sebenarnya kalau untuk awal bermain-main itu nggak masalah. Jadi lombanya sendiri itu sebenarnya simple as ada dua kategori, coswalk dan juga cosplay competition. Nah, coswalk sendiri itu setipe seperti kalian cuman mengenalkan karakter itu dalam waktu sesingkat mungkin, tapi kalian bisa mengenalkan karakter itu di depan banyak orang dan juga menarik perhatian para juri untuk memilih kalian buat juara. Dan kalau cosplay competition ini spesifik lagi karena persiapannya lebih banyak. Contohnya kayak nyiapin background musik, jadi kayak kalian nanti di atas panggung pasti nggak cuman ngomong langsung kan, tapi ada persiapannya juga, latihannya juga, koreonya juga, gimana kalian membawakan sebuah cerita di atas panggung dan juga menghibur dan juga mendapatkan nilai terbaik dari segala sisi, kayak mungkin performance, cerita, dan juga kerapian performance itu sendiri. Dan pengalamanku yang di Saudi itu termasuk kompetisi yang cosplay competition, dan awal mulanya itu dari ikut kompetisi ICGP, Indonesia Cosplay Grand Prix, yang ditujukan untuk mencari perwakilan yang bakalan dibawa ke Jepang, WCS, World Cosplay Summit. Tapi kebetulan kita ikut kompetisi itu dan alhamdulillah dapat juara 2 di nasional, dan kita dipilih untuk mewakilkan Indonesia di WCS tapi yang ada di Saudi Arabia. Halo, aku cosplayer dari Surabaya, namaku Kanai, dan Instagramku Kanai Kosu. Hai, aku Lin Komisin, Instagram aku Lin Komisin, aku biasa dipanggil Lin. Nah, aku hari ini sedang cosplay menjadi Yanagi dari game Xenoblade Zone Zero. Jadi namaku Deta, tapi biasa dikenal juga Darli. Darli itu dari nama Instagram Darlians, sama lagi cosplay Kappa dari Honkai Sakeo. Penggemar yang tidak menghargai privasi pernah, dan kebetulan beberapa kali sudah merasakan yang mereka
secara sengaja mencari informasi pribadi atau memang melanggar batasan-batasan yang harusnya memang tidak boleh dilewati, seperti tiba-tiba menyentuh atau menanyakan hal-hal yang tidak baik, seperti mendapat pelecehan seksual secara verbal. Dan kebetulan ada fotografer juga yang kurang menghargai saya sebagai cosplayer, yaitu dengan membuat saya menunggu cukup dengan waktu lama pada saat mau fotosesi. Dan selain itu pada saat fotosesi juga saya mendapatkan perkataan-perkataan pelecehan seksual secara verbal. Itu lagi cosplay di event di Jepangan yang ada di Surabaya. Nah itu cosplaynya lagi cosplay Viper Nikke, Viper dari game Nikke maksudku. Nah waktu itu ada fotografer yang menawarkan saya untuk difoto. Sebenarnya nggak ada masalah sama fotografer tersebut, namun saat sesi foto dimulai, tiba-tiba dari kejauhan itu ada fotografer yang ngefoto saya tanpa seizin saya. Waktu itu pernah di suatu event cosplay gitu, lagi cosplay Guizhong dari Genshin Impact. Itu diikutin gitu sama orang, dan orangnya tuh kayak maksa kekeh minta foto padahal udah bilang mau pulang gitu. Terus kayak dia tetap maksa minta foto, jadi kayak pada akhirnya kayak daripada ribet dikasih aja. Tapi habis selesai foto itu dia tetap ngikutin sampai kayak mau pulang gitu. Untungnya waktu itu ada temen sama orang tua yang bisa bantu buat kayak maksudnya ngusir orangnya, jadi nggak kejadian yang sampai gimana-gimana gitu. Nah waktu itu sebenarnya saya nggak yakin kalau orang tersebut lagi ngefoto saya. Jadinya saya kayak acuh aja, nggak memperdulikan orang tersebut. Namun saya merasa tidak nyaman dari gerak-gerik orang tersebut karena memfoto saya tanpa izin. Untuk saat itu karena saya cukup kaget, pertama kalinya mendapat pelecehan seksual secara verbal, dan mungkin tanggapan dari teman-teman fotografer pada saat itu juga cuman ketawa aja ya, karena mungkin mereka pikir itu lucu. Tapi begitu saya mendengar pertama kali itu cukup kaget dan sempat tidak bisa berkata-kata karena cukup kaget dan tidak bisa bereaksi. Dan mungkin setelah fotosesi itu saya baru cerita sama teman dan baru ada tindakan setelah fotosesi itu, yaitu dengan menghindari untuk sesi lagi dengan fotografer tersebut. Sebelumnya juga dari fans juga ada yang mencari informasi pribadi dan langsung disampaikan kepada saya. Jadi memang saat ini saya menjadi cosplayer itu lebih memilih untuk memakai nama samaran karena saya tidak mau informasi pribadi menjadi terbuka dan orang-orang mencari kesempatan yang untuk dimanfaatkan secara negatif dari informasi pribadi saya. Dan memang beberapa kali kemarin ada yang mencari informasi pribadi, entah itu dari tempat saya bekerja, dari platform untuk pencari kerja, dan kebetulan saya juga belum tahu maksud dari mereka untuk seperti itu bagaimana. Tapi saat ini mungkin tindakan saya setelah mendapat perlakuan seperti itu, saya menegur dan lebih cuek aja sih, lebih nggak ambil pusing. Selama masih belum sampai yang terlalu berlebihan, saya masih oke. Itu kebetulan lagi ikut ke sebuah event Jepangan juga yang ada di Surabaya, namun di tempat yang berbeda. Nah, seorang fotografer meminta saya untuk foto berpose di atas padang rumput. Nah, itu kebetulan emang eventnya ada di outdoor yang memiliki padang rumput yang luas. Jadi saya disuruh untuk terlentang di atas rumput tersebut dan difoto dari sudut pandang atas. Saya merasa kurang nyaman karena kebetulan saya menggunakan kostum yang berwarna putih dan itu merupakan gaun yang panjang. Nah, saya merasa kurang nyaman di sisi lain karena kostum tersebut saya menyewa, jadi tidak saya miliki sendiri. Saya nggak menolak, namun saya menyampaikan bahwa saya nggak nyaman dengan pose tersebut. Untungnya si fotografer ini mengerti bahwa saya tidak nyaman dengan pose yang dia sarankan. Akhirnya foto sesi tetap berlanjut, namun dengan pose-pose yang saya
nyaman untuk dilakukan. Saya tuh sempet pernah cosplay jadi Navia dari Genshin. Itu sempet pernah diajak foto, terus kayak ya biasa aja sebenarnya. Habis itu orangnya tuh kayak mau ngerangkul gitu, tapi untungnya bisa menghindar, jadi kayak nggak kenapa-napa, cuman kayak uncomfortable aja sih. Satu kali kayak dicat sama orang, kayak orangnya tuh awalnya tuh kayak complimenting gitu, kayak oh kamu cantik banget, bla bla bla, terus kayak ya sebagai orang yang cukup friendly ya aku balas kayak oh iya thank you bla 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 bla, terus kayak kita interaksi, tapi kayak abis gitu kayak oh iya ya udah gitu. Terus kan dia sempat ngechat beberapa kali, cuman aku nggak respon, terus kayak dia ngechat lagi, terus kayak aku nggak sengaja kebuka kan, terus kayak aku kayak scroll aja gitu kayak biasa, oh dia ngomong apa gitu, terus kayak tiba-tiba dia itu ternyata tuh kayak ngelecehin gitu, terus kayak dia ada kirim foto alat kelaminnya, dan itu kayak wow, langsung aku blokir. Aku dampak dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, terlebih mungkin foto dengan fotografer tersebut yang sebelumnya melecehkan saya secara verbal, itu mungkin efeknya saya jadi lebih picky, lebih pemilih. Saya harus foto dengan siapa, saya jadi lebih selektif. Karena semakin lama saya terjun ke dalam dunia cosplay, semakin saya juga kenal banyak dengan orang-orang di komunitas ini, termasuk fotografer. Dan menurut saya menjadi lebih selektif karena saya menghindari hal-hal seperti itu terjadi lagi. Dan itu cukup menjadi perasaannya negatif juga, karena setelah foto session itu jadi beban pikiran juga, karena saya tidak terima kalau saya dilecehkan, tapi saya lebih memilih untuk diam supaya tidak ada masalah atau drama-drama yang terjadi. Untungnya sejauh ini informasi yang mereka dapatkan dari teman-teman yang sudah dapatkan dan memang sengaja ditunjukkan kalau misalnya mereka itu mencari informasi pribadi tentang saya, itu masih belum lewat dari batasnya. Cuman hanya sekedar tahu nama asli saya, mungkin tempat saya bekerja di mana, hanya sebatas itu. Jangan sampai datang sampai ke rumah atau melebihi dari batas-batas itu. Untuk perubahan interaksi sih nggak ada ya, namun ketika ada seseorang fotografer yang minta foto ke saya langsung mengajak teman saya untuk mengawasi saya, maksudnya menemani saya ketika saya difoto oleh fotografer tersebut, agar saya tidak sendirian dan ada yang mengawasi saya ketika saya dipotret oleh fotografer. ya mungkin kalau dari kejadian itu dampaknya ya lebih aware aja sama surrounding, jadi kayak nggak terlalu gampang trust ke orang, jadi lebih selektif kalau mau ngasih foto ke fotografer. Jadi kalau misal fotografernya udah kayak gerak-geriknya nggak enak, itu pasti aku tolak keras. Sama mungkin kayak lebih jarang event, soalnya ya takut dikit pas orang itu masih aktif. Tapi untungnya kan sekarang udah di-ban dari event-event, jadi lebih comfortable untuk pergi-pergi ke event lagi. Sebagai penggemar kalian harus tahu batasannya guys ya. Karena cosplayer itu juga manusia biasa, mereka juga punya kenyamanannya masing-masing. Jadi kalian harus tahu apakah cosplayer yang kalian idam-idamkan itu ngerasa nyaman atau tidak, dan pastikan kalian support terus mereka dengan komen atau ngirim gift, atau setidaknya minimal kalian waktu ketemu bisa ngajak ngobrol dikit, saling sapa kayak gitu. Jangan ragu untuk say hi. It's okay to say hi, tapi kalau semisal udah sampai dijangka pegang-pegang tanpa izin, itu keterlaluan. Jadi jangan sampai berlebihan. Untuk sarannya kepada para fotografer atau para penggemar event Jepangan, ketika ingin foto bersama cosplayer, mungkin bisa meminta izin terlebih dahulu, seperti permisi kak, apakah boleh kita foto bareng. Kemudian untuk para fotografer yang mungkin ingin memfoto para cosplayer juga bisa meminta izin, seperti permisi kak, apakah boleh saya foto kepada cosplayer tersebut.
Dan ketika kalian foto bersama para cosplayer dan ingin meminta pose tertentu, kalian bisa meminta izin secara sopan dan tidak memaksakan para cosplayer dengan pose tertentu tersebut, karena kemungkinan bisa saja para cosplayer tidak nyaman dengan pose yang kalian inginkan. Nah, ketika kalian sudah selesai foto bersama cosplayer atau sesi foto bersama cosplayer telah selesai, mungkin kalian bisa mengucapkan kata terima kasih dan selanjutnya bisa di mention di story ketika kalian membuat story Instagram. Kemudian untuk para fotografer bisa mengirimkan fotonya untuk ke cosplayernya yang telah difoto tersebut. Dalam dunia cosplay ini cukup susah untuk kita bisa menerima semua perlakuan baik maupun buruk dari teman-teman komunitas cosplay di Singguri. Jadi alangkah baiknya mungkin kita dari diri kita sendiri kita harus lebih jaga diri dan lebih selektif, karena dalam dunia cosplay ini semakin lama semakin jauh kita terjun, semakin kita bakal menemukan banyak orang-orang yang memang mempunyai intuisi negatif. Jadi lebih baik kita menjaga diri. Saran untuk teman-teman fotografer dan teman-teman penggemar, lebih perhatian dengan batas-batas yang boleh kalian lakukan ke orang yang kalian kagumi. Karena mau gimana pun kita ini juga manusia, kita juga punya batasan-batasan dan kita tidak mau batasan itu dilewati oleh kalian. Jadi lebih baik memang jika kalau misalnya kalian pengen foto atau pengen melakukan sesuatu hal dalam konotasi baik, positif, lebih baik kalian izin terlebih dahulu supaya menghindari adanya masalah-masalah yang muncul. Dan untuk teman-teman fotografer, alangkah baiknya juga menghargai waktu dari teman-teman cosplayer juga, karena kebanyakan teman-teman cosplayer yang datang ke event itu pastinya juga ingin menikmati event yang sedang berjalan, bukan hanya menghabiskan waktu untuk foto session dengan kalian. Jadi ya kuncinya kita harus sama-sama menghargai aja sih. Kalau misalnya buat interaksi yang secara offline itu mungkin kalau mau ngajak foto atau gimana itu kalian briefing dulu cosplayernya kayak, oh misalnya kalau aku rangkul nggak apa-apa kah? Kalau kayak cosplayernya itu udah bilang enggak ya jangan. Tapi kalau tiba-tiba kalian ngerangkul gitu kan nanti tiba-tiba kayak menghindari gini kan jadinya nggak enak gitu kan. Kalau online mungkin lebih respectful lah ya. Jadi kayak dalam pemilihan katanya tuh yang bijak zaman ini, yang sampai kayak ngearah ke hal-hal nggak senonoh, soalnya kayak mau gimana pun juga nggak semua orang itu bisa ngambil itu sebagai jokes, misalnya valid jokes gitu kan. Jadi lebih selektif dalam memilih kata-kata sama lebih open gitu. Kalau kalian misalnya mau fotonya kayak gimana, kayak oh kalian mau bikin love sign ya, jangan langsung tiba-tiba kayak gini kan ya, kan orang bisa nge-freeze gitu kan ya, bilangan saya kalau mau bikin love sign nggak apa-apa kan. Biasanya kan juga orang-orang kan kayak oh iya nggak apa-apa gitu. Untuk cosplay sendiri di Indonesia sudah mulai ramai ya. Jadi mungkin definisi cosplay itu jadi lebih luas. Dan mungkin akhir-akhir ini makin sering orang yang bahas soal perbedaan apa sih cosplay itu. Tapi sebenarnya inti utamanya cosplay itu sendiri having fun kita. Kita mewujudkan karakter yang kita impikan selama ini di dunia dimensi lain. Dan kita jadikan karakter itu di dimensi kita, dan kita juga seneng kan kalau semisal karakter itu jadi nyata. Menurutku kalau pesan pasti kan jadiin hobi ini tuh jadi sesuatu yang menyenangkan, bukan jadi sesuatu yang harus dibanding-bandingkan.